Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Restu Wiratmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Segoro Pati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini adalah kisah dari latar belakang awal dari dendamnya keluarga Asmara terhadap Haji Yasir. Ayah Asmara bernama Pak Sanusi. Berita tidak mengenakan itu membuat Pak Sanusi marah besar. Ia terus meminta penjelasan terkait kematian Asmara yang katanya bunuh diri. Namun tetap saja tidak ada jawaban pasti dari keluarga Haji Yasir terkait titik jelas akan kematian Asmara sendiri. Keluarga Asmara menilai bahwa kematian Asmara adalah akal-akalan yang seharusnya tidak bisa diberikan sebuah jalan keluar akan masalah internal. Jalan keluar dari masalah ini adalah satu. Pak Sanusi meminta seorang dukun untuk mencari tahu terkait kematian Asmara secara detail. Dukun itu meminta kepada Pak Sanusi untuk mengambil sejumput tanah kuburan beserta dengan kembang-kembang yang berada di sekitarnya. Apapun akan aku lakukan, asalkan aku bisa mengetahui siapa yang membunuh putriku, ucap Pak Sanusi. Apakah kau tahu bahwa dalam menyelesaikan perkara berat ini, kau harus melakukan perjanjian rahasia terhadap jin? Tanya dukun itu. Apa itu? Tanya Pak Sanusi. Apa kamu siap menerima resikonya? Tanya dukun itu. Apapun itu akan aku lakukan, asalkan pelaku harus mati, pinta Pak Sanusi. Dukun itu meminta beberapa hal yang harus diselesaikan selain mengambil sejumput tanah kuburan. Ia juga meminta kepada Pak Sanusi untuk meminta sebuah foto pemilik rumah itu. Jika benar, maka jin yang akan bertugas akan segera memberitahu hal yang sesungguhnya. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, Pak Sanusi telah menyediakan seluruh barang yang diminta oleh dukun itu. Beberapa hal dinilai sangat tidak etis untuk diceritakan di kisah ini karena mengandung unsur syirik dan lain-lain. Dalam melakukan pekerjaannya, dukun itu telah mengambil beberapa tulang kambing untuk memahat beberapa tulisan Arab. Itulah yang akan menjadikan sebuah perjanjian awal agar jin itu mau tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh si dukun. Setelah itu dukun itu akan membakar foto dari pemilik rumah itu, yakni Haji Yasir, yang mana ini adalah media untuk dijadikan sebuah fakta tersembunyi yang tidak diketahui oleh Pak Sanusi. Setelah usai dukun itu merapal mantranya, seluruh barang-barang di ruangan itu bergetar. Ada sesuatu aura jahat yang mencoba merasuki tubuh itu. Dari mulut dukun itu, ia akan memberitahu siapa pelaku di balik pembunuhan Asmara. Dan dukun itu tengah dirasuki oleh jin yang telah usai melakukan perjanjian tersebut. Ia mengatakan, Haji Yasir pembunuhnya. Pak Sanusi terkejut, pemikirannya ternyata benar. Setelah usai dukun itu kembali seperti semula. Ia menawarkan beberapa cara untuk balas dendam. Apakah kamu ingin melihat sungai darah yang mengalir deras di lantai rumah itu? Tanya dukun itu. Apa itu? Itu adalah Segoro Pati. Awalnya Pak Sanusi tidak setuju akan petunjuk yang diminta oleh dukun itu. Namun karena ia sangat geram terhadap apa yang dilakukan oleh Haji Yasir kepadanya, ia pun menyetujuinya. Datanglah tepat di hari ke-40 kematian anakmu. Aku akan memulai penyerangan itu, senyum dukun itu. Pak Sanusi mengiyakan. Ia pun menyerahkan amplop tebal berisi uang untuk dukun itu. Hari ke-7 kematian Asmara. Pak Sanusi masih duduk di depan rumah sambil menatap langit yang gelap. Dia benar-benar merasa puas akan apa yang ia lakukan terhadap Haji Yasir sebagai balas dendamnya.
Kau harus mati, Yasir, ucap Pak Sanusi. Rumah Haji Yasir. Bagaimana? Apa keluarga Asmara tahu tentang hal ini? Mungkinkah mereka akan membawa polisi untuk mengidentifikasi lebih jauh? Tanya Sopran, anak pertama Haji Yasir. Tidak usah takut, Pran. Mereka hanya tamu kecil yang tidak memiliki kekuatan, ucap Rokib. Haji Yasir hanya terdiam di saat kedua anaknya sedang membicarakan Asmara. Papi kok diem? Papi pasti kepikiran kan? Tanya Sopran. Buat apa aku memikirkan makhluk rendahan seperti mereka? Tidak ada orang yang mampu menjatuhkan aku. Aku adalah orang kaya, ucap Haji Yasir. Dari balik pintu ruangan itu terlihat seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan rahasia di antara seluruh keluarga Haji Yasir. Dia adalah anak terakhir yang berbeda dari saudara-saudaranya, juga dari ayahnya sendiri. Ia bernama Andu. Andu merupakan ayah dari Ali yang telah diceritakan di kisah awal. Sekarang begini, kita harus urus semua masalah perusahaan. Jangan sampai para investor kabur melihat kejadian semacam ini, pinta Rokib. Benar, kita tidak boleh kehilangan investor, ucap Haji Yasir. Andu pun mendengar seluruh percakapan mereka. Rasanya ia sakit hati mendengar kelakuan buruk yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Saat Andu ingin membalikan badan, ia melihat Sobri telah berada di belakangnya. Sontak saja Andu terkejut. Ia pun langsung menutup mulut Sobri. Jangan beritahu Papi dan yang lainnya kalau aku sedang mendengarkan pembicaraan ini, ucap Andu. Sobri hanya mengangguk pasrah. Andu pun kembali ke kamarnya. Ia kemudian merenung di dalam kamar sambil mengingat-ingat masa di mana Asmara masih hidup. Andaikan kau masih hidup, aku akan membawamu pergi dari tempat ini dan juga menikahimu. Air mata Andu menetes secara perlahan. Ia kemudian memandang sebuah foto seorang wanita cantik. Itu adalah Asmara. Di ruangan tersembunyi tempat rahasia. Tuan, minumannya sudah siap, ucap Sobri sambil mengetuk pintu. Masuk, perintah Haji Yasir. Sobri pun membawakan minuman itu dan menghidangkannya kepada Haji Yasir, Sopran, dan juga Rokib. Setelah usai menghidangkan minuman, Sobri pun pamit undur diri, namun Sopran mencegahnya. Tunggu dulu, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu, ucap Sopran. Baik Tuan. Apakah mereka menuntut kematian Asmara? Tanya Sopran. Tidak Tuan, mereka tidak menuntut, jawab Sobri. Apa kau yakin? Tanya Sopran. Iya Tuan, saya yakin. Tiba-tiba Rokib menendang kepala Sobri dengan kencang, sehingga membuat Sobri terpental jauh. Ampun Tuan, saya tidak berbohong, ucap Sobri sambil menundukkan kepalanya. Kopimu terlalu manis bodoh, teriak Rokib. Baik Tuan, saya akan menggantinya lagi, ucap Sobri. Kurang ajar, kau tidak tahu cara melayani tuanmu dengan baik. Kau sama terhinanya dengan Asmara, bajingan, teriak Rokib. Sudah Kip, jangan berlebihan, ucap Sopran. Sopran pun menyirami kepala Sobri dengan air kopi yang masih panas. Ampun Tuan, panas, panas Tuan, pinta Sobri. Oh sama halnya dengan Asmara itu. Kalian semua orang-orang kampung yang tolol, bodoh. Seharusnya kalian tidak datang ke kota, ucap Sopran. Sobri hanya bisa menangis. Ia menahan rasa sakit akan siraman air kopi yang baru saja dibuatnya. Haji Yasir pun mulai terbangun. Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menekan tangan Sobri dengan tongkat miliknya. Jika suatu hari nanti mereka menuntut untuk balas dendam, maka aku tidak segan untuk membunuhmu. Prak. Tongkat itu diarahkan ke badan Sobri hingga tubuhnya menyentuh lantai. Dagu Sobri mengeluarkan darah akibat benturan keras itu. Kalian semua kembali bekerja. Haji Yasir menyuruh Sopran dan Rokib kembali bekerja untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan Sobri, ia masih meraba-raba lantai dan mengangkat kepalanya secara perlahan. Asmara, kau lihat kan, aku tersiksa. Malam harinya Sobri membawakan makanan untuk Andu yang sedari tadi berada di kamar. Tuan, saya bawakan makan malam, ucap Sobri. Taruh di depan pintu saja,
ucap Ando. Tidak Tuan, Papi menyuruh saya menemani Tuan makan. Saya hanya menjalankan perintah, ucap Sobri. Ando pun membuka pintu kamarnya. Ia pun menyuruh Sobri untuk masuk. Maaf Tuan, saya hanya disuruh. Tidak usah minta maaf, duduklah di kursi, ucap Ando. Tidak Tuan, saya duduk di lantai saja, ucap Sobri. Kau melawan perintahku, ucap Ando yang mulai menggertak. Tapi Tuan, saya tidak pantas duduk di kursi. Saya hanya manusia rendahan Tuan. Sobri mulai membesarkan suaranya. Ando tidak tahan lagi. Ia menarik Sobri untuk duduk di kursi. Kau manusia, tidak ada yang namanya manusia rendahan. Kau punya harga diri bukan? Ucap Ando. Sobri hanya menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Ando, ia terkejut di saat melihat leher, tangan dan juga beberapa anggota badan Sobri yang terluka. Ini kenapa? Tanya Ando. Saya kejatuhan air panas Tuan, ucap Sobri. Jawab jujur, perintah Ando. Sobri terdiam. Kau disiksa oleh para binatang itu. Apa yang mereka lakukan kepadamu? Tanya Ando. Sobri pun mulai terbuka. Aku disiram air kopi, ditendang dan dipukul pakai tongkat. Itu karena kesalahanku kok, ucap Sobri. Ah, kamu maling? Kau membunuh? Kau memukuli tua bangka itu? Atau apa yang kau lakukan? Tanya Ando. Bukan Mas, aku gak melakukan hal itu. Itu karena kopi yang aku buat terlalu manis, ucap Sobri. Ah? Ando tidak percaya mendengar penjelasan dari Sobri. Kali ini Sobri berani menyebut Ando dengan kata Mas. Ia merasa bahwa Ando bukanlah tuannya, melainkan teman curhatnya. Maaf Tuan, saya memanggil Tuan dengan kata Mas. Seharusnya saya memanggilnya Tuan, ucap Sobri. Panggil saja aku sesukamu. Aku tidak peduli dengan nama manja seperti itu, ucap Ando yang agak kesal dengan apa yang telah dilakukan keluarganya terhadap Sobri. Oh ya, terima kasih Mas, ucap Sobri. Ando hanya terdiam. Ia kembali mengambil piringnya dan mulai memakan makanan yang dari tadi didiamkan. Anu Mas, itu fotonya Asmara ya? Tanya Sobri. Ando menatap ke arah Sobri. Iya, kenapa memang? Tanya Ando. Asmara cantik ya Mas, pasti Mas suka, ucap Sobri. Mana ada aku suka dengan perempuan itu, ucap Ando. Wajah Ando memerah karena rasa malu yang telah lama ia sembunyikan. Aku tahu loh Mas, Mas cinta kan sama Asmara, senyum Sobri. Jangan ngada-ngada lo, dari mana kamu tahu? Ucap Ando. Aku tahu dari Asmara, ucap Sobri. Ah, dia cerita ke kamu? Tanya Ando. Sobri mengangguk. Ando pun langsung menaruh makanan itu dan menuju ke arah Sobri. Cepat ceritakan, dia bilang apa aja? Tanya Ando. Enggak mau Mas, Masnya enggak habisin makanannya. Ayo habisin dulu, pinta Sobri. Walah, lama-lama aku jiwit kau, ucap Ando. Ayo Mas, habisin dulu makanannya. Hubungan Ando dan Sobri memang dekat, namun keduanya juga sama-sama mencintai Asmara. Hanya saja Sobri lebih diam dan tidak pernah menceritakan hal ini. Hari ke-15, saat dimana perusahaan milik Haji Yasir makin membaik. Sopran dan Rokib melayani dengan segenap hati para investor yang berani menginvestasikan modalnya untuk perusahaan Haji Yasir. Namun hati Haji Yasir masih belum tenang. Dalam pikirannya masih terbayang hari di mana anak-anaknya ini membunuh Asmara. Di kamarnya, Haji Yasir masih termenung dalam diam. Ia tidak bisa tidur memikirkan dosa besarnya sebagai ayah karena telah melakukan kesalahan besar selama hidupnya. Akhirnya ia pun memanggil anak-anaknya, yaitu Ando, Sopran, dan juga Rokib. Ketiganya disuruh menghadap ke ruangan pertemuan yang dijadikan sebagai lokasi pembunuhan Asmara. Kalian tahu alasan Papi mengumpulkan kalian? Tanya Haji Yasir. Papi mau memberikan surat wasiat? Tanya Sopran dengan penuh antusias. Benar sekali. Papi ingin memberikan surat wasiat terkait perusahaan ini dan juga rumah ini, ucap Haji Yasir. Ando hanya diam.
Ia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan ayahnya itu terhadapnya. "Andu, hari-hari ini kau lebih banyak terdiam. Apa yang kau pikirkan?" tanya Haji Yasir. Andu menatap Sopran, Rokib, dan juga Haji Yasir. "Apa yang harus aku katakan kepada para binatang seperti kalian?" Rokib mulai bangkit. Ia menggenggam kedua tangannya dan siap mengajar adik bungsunya itu. "Kau tidak beradab, bocah," ucap Rokib. "Ah, tidak beradab? Apakah di kamarmu perlu aku tambahin cermin yang besar untuk memperlihatkan sebesar apa adabmu terhadap orang-orang sekitar?" "Bajingan. Sabar, Kib, sabar," ucap Sopran. Sopran menahan Rokib yang sudah naik darah itu. Ia kemudian mendekati Andu dan memegang pundaknya. "Katakan, apa yang kau pikirkan?" tanya Sopran. "Aku tahu kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" tanya Andu. "Apa maksudmu?" tanya Sopran. "Kematian Asmara. Aku tahu kalian semua adalah dalang di balik kematian Asmara," ucap Andu. Tanpa disadari bahwa Sobri sedang menguping dari balik pintu ruangan pertemuan itu. "Kematian Asmara. Jadi selama ini," ucap Sobri. Haji Yasir terkejut mendengar hal itu. "Kalian semua takut, kan? Ingat, seseorang yang telah mati dengan jiwa yang tidak tenang, maka dia akan datang untuk membalas dendam," ucap Andu. Andu pun mulai meninggalkan mereka bertiga. Sobri yang mengetahui bahwa Andu akan keluar dari ruangan tersebut, ia pun bersembunyi agar tidak diketahui oleh Andu. "Jadi, Mas Andu tahu betul tentang kematian Asmara. Mengapa dia tidak memberitahuku?" ucap Sobri. Sedangkan di dalam ruangan itu, Haji Yasir dan yang lainnya masih membahas sesuatu mengenai kematian Asmara. Pembahasan mereka masih seputar perspektif mengenai arwah orang yang dibunuh secara keji dan mengerikan. Sopran dan Rokib merupakan dua pelaku yang melakukan pembunuhan itu secara keji. Mereka masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan oleh Andu. Memang benar, seseorang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak wajar, maka jiwanya tidak akan tenang hingga masalahnya selesai. Hari ke-30. Sudah di hari ke-30 saat dimana keraguan dalam diri Haji Yasir dan yang lainnya mulai membesar. Namun siapa sangka, hal yang telah direncanakan ternyata dipercepat untuk menyiksa kematian mereka yang terlibat dalam kematian Asmara. "Mbah, apa persiapannya sudah sempurna?" tanya Pak Sanusi. "Semuanya aman. Malam ini aku mencoba untuk menakut-nakuti mereka. Jin yang bertugas menyerupai Asmara telah aku sempurnakan," ucap dukun itu. "Saya minta orang yang terlibat dalam masalah itu harus diselesaikan. Tapi kecuali satu orang, Pak. Tolong jangan ganggu teman Asmara. Dia bernama Sobri," ucap Pak Sanusi. "Sobri? Boleh. Aku tidak akan menyakiti anak yang bernama Sobri," jelas dukun itu. Alasan kenapa Sobri tidak diikut sertakan karena sebelum Asmara meninggal, Sobri menuju ke rumah Asmara. Dia menyampaikan salam kepada keluarga Asmara. Tentu saja keluarga Asmara tahu betul tentang Sobri yang memiliki sifat baik ini. Pak Sanusi juga meminta kepada Sobri untuk menjaga Asmara selama dalam perantauan, karena mereka masih dalam satu desa yang tentunya sangat mengharapkan kebersamaan di antara keduanya. Tepat di malam ini, seluruh keluarga Haji Yasir akan disiksa raga dan batinnya. Dukun suruhan Pak Sanusi telah siap untuk 10 hari ke depan di mana ritual Segoropati akan membanjiri banyak darah. Seluruh lampu telah dinyalakan. Malam itu terasa sunyi, hampir tidak ada lalu lalang orang yang ada di rumah Haji Yasir ini. Karena rumahnya luas, Haji Yasir juga memiliki banyak pembantu. Namun teruntuk orang yang biasa dipanggil hanyalah Sobri. "Tumben, malam ini kayak kuburan," ucap Rokib dalam hati. Ia kemudian menaiki lantai 2. Kamarnya kebetulan berdekatan dengan ruangan pertemuan rahasia itu. "Asmara, Asmara, andai kau tidak memilih Andu, aku akan menikahimu," ucap Rokib. Namun baru saja Rokib mengatakan itu, ia mendengar seorang wanita tertawa lirih dari belakang tubuhnya. Tawaan itu membuat Rokib terkejut.
Ia pun perlahan membalikkan badannya ke arah belakang. Secara perlahan nafas Rokib menjadi tidak normal. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya membisu. Asmara? Sosok Asmara tengah tertawa. Wajahnya penuh darah. Asmara sedang menertawakan ucapan Rokib yang sangat mustahil itu. Kau sudah mati, terima Rokib. Rokib pun mencoba untuk kabur, namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dari luar. Rokib mencoba untuk membuka pintu itu, namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia. Lampu seluruh rumah mendadak padam. Jangan ganggu aku, pergi. Sosok Asmara mendekati secara perlahan Rokib yang sedang ketakutan di pojok ruangan. Jangan kesini, pergi. Wajah Asmara berubah menjadi lebih mengerikan. Kedua matanya berjatuhan dan menggelinding ke arah Rokib. Bukan hanya itu, pipinya mendadak meleleh seperti lilin yang terbakar. Tidak, jangan mendekat, teriak Rokib. Dari luar kamar ada seseorang yang mengetuk pintu secara keras. Dok, 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 dok. Sobri, tolong aku Sobri, teriak Rokib. Rokib segera menggerak-gerakkan gagang pintu. Ia berharap bahwa orang di luaran sana bisa membantunya untuk keluar. Dan keajaiban pun terjadi. Pintu langsung terbuka di saat sosok Asmara hendak menyentuh tubuh Rokib. Selamat, aku selamat, ucap Rokib. Namun ia bingung, siapa yang mengetuk pintu dari luaran. Dari dekat ruangan rahasia itu, Rokib melihat seseorang sedang menggedor-gedor pintu dengan menggunakan kepala. Papi, tanya Rokib. Rokib mengenali orang itu. Papi lagi ngapain? Tanya Rokib. Lelaki tua itu membalikkan badan dan memperlihatkan keningnya sudah penuh dengan darah. Tolong Papi Rokib. Haji Yasir langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu rumah menyala dengan seketika. Papi, ada yang aneh dengan rumah. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Asmara, ucap Sopran. Memang benar, Asmara datang kembali, ucap Rokib. Apa maksudmu? Tanya Sopran. Dia datang kembali untuk membalas dendam, jelas Rokib. Saat dimana Haji Yasir berada di rumah sakit, tidak ada satupun anak-anaknya yang mau menemaninya di sana. Alasan yang paling ringan dan simpel adalah karena pekerjaan di rumah belum usai. Para investor juga tetap alot untuk selalu meminta mengembangkan saham yang mereka tanam. Ando si bungsu, ia tidak memperdulikan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya. Menurutnya, itu adalah sebagian dari karma yang ayahnya lakukan terhadap Asmara. Di rumah sendiri, Sobri seperti orang linglung. Ia harus mencari tahu apa penyebab dari pembunuhan Asmara yang dilakukan oleh keluarga Haji Yasir. Saat waktu yang tepat, Sobri bertemu dengan Ando yang sedang berada di ruang rahasia itu. Ando sedang menatap sebuah guci besar di dalamnya. Mas, belum tidur? Tanya Sobri. Belum, aku tahu kamu akan datang ke sini, ucap Ando. Loh, kenapa emangnya mas? Tanya Sobri. Ini adalah waktu yang tepat untukmu dan juga untuk keluarga kami. Kamu mungkin sudah mengira topik apa yang akan kita bahas, jelas Ando. Sobri duduk di sebelah Ando. Ia sendiri masih memikirkan seorang wanita yang masih berada dalam hati dan pikirannya. Entah mengapa walau jasadnya sudah dikebumikan, namun jiwanya masih berada dalam kalbu dan pikirannya. Asmara meninggal tepat dirimu pulang kampung. Itu adalah sebagian dari rencana papi untuk menyingkirkanku dari sini, jelas Ando. Loh, jadi Asmara dibunuh agar mas sendiri bisa pergi dari sini atau bagaimana? Tanya Sobri. Mata Ando berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan sedihnya terhadap hari kematian Asmara. Tidak, rumor yang menyebar di keluarga ini itu salah. Asmara dibunuh karena aku ketahuan mencintainya. Dan rumor mengenai kisah percintaan terlarang antara kau dengan dia itu tidaklah benar. Maksud Ando adalah Haji Yasir sengaja membunuh Asmara karena ia malu memiliki seorang mantu dari pembantu. Namun rumor yang beredar di keluarga adalah pembunuhan Asmara adalah karena kisah percintaan Sobri dan juga Asmara. Padahal tidak hanya Ando yang mencintai Asmara, Rokib juga mencintai Asmara. Namun karena gengsi yang meninggi,
Rokib lebih memilih menjaga kehormatannya sebagai anak konglomerat dari Haji Yasir. Dan setiap rumor terus berganti dari hari ke hari. Hal itu dilakukan agar keluarga besar percaya bahwa kematian Asmara karena sebuah tragedi bukan sebuah perencanaan. Dan aku tahu kalau yang mencintai Asmara bukanlah hanya aku seorang. Jujur Bri, kamu juga mencintai Asmara kan? Tanya Anduk. Sobri tiba-tiba gugup. Dia menjadi salah tingkah dihadapi pertanyaan sensitif seperti itu. Enggak mas, aku gak mencintainya kok. Kamu tidak mencintai. Tapi sayang kan, aku tahu loh, kamu sengaja menyudutiku di kamar agar kamu bisa melupakannya. Sadarlah Bri. Cinta dan kasih sayang tidak akan pernah terhapus walau kau memaksanya untuk pura-pura menjadi pelupa, ucap Anduk. Sobri tertampar akan kata-kata itu. Dia pun menepuk pundak Anduk. Aku tahu mas, aku hanyalah seorang pembantu. Namun aku baru menemukan seorang tuan yang mau memberikan kerenggangan hatinya hanya untuk seorang pembantu sepertiku. Senyum Sobri. Anduk juga mulai mendamaikan hatinya. Ia sendiri tidak bisa menahan rasa sakit yang selama ini ia tanggung manakala Asmara, gadis pujaannya mati, terbunuh di tangan para iblis anggota keluarganya. Sekarang, aku harus bagaimana mas? Tanya Sobri. Ando pun mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ia memberikan amplop tebal yang berisi banyak sekali uang. Pulanglah ke kampung halaman. Bawakan uang ini untuk keluarga Asmara. Aku juga telah memberikan bagian untukmu. Sobri menerima amplop itu. Ia tahu bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Keluarga ini sebentar lagi akan hancur. Aku tidak mau kau terlibat jauh dalam masalah keluarga ini, jelas Anduk. Sobri hanya bisa menerima perintah yang diberikan Anduk kepadanya. Bagaimanapun juga, Anduk tetaplah tuanya. Aku akan menunggu di rumah ini sampai hari ke-40 kematiannya. Aku ingin menjaga rumah ini, jelas Anduk. Percakapan mereka terputus manakala lampu di rumah mati kembali. Mas, tanya Sobri. Keluarlah Bri, pinta Anduk. Enggak mas, jawab Sobri. Bulu kuduk Sobri merinding secara tiba-tiba. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang hingga menyebabkan suasana ruangan itu berubah total menjadi menyeramkan. Mas, ayo keluar, di sini gak aman, pinta Sobri. Anduk masih menahan diri sambil menutupi kepalanya. Dari dalam guci muncul sosok Asmara dengan merenggangkan kedua tangannya. Itu Asmara, teriak Sobri. Sobri langsung menarik tangan Anduk. Ia tidak mau Anduk menjadi korban dari dendam yang dilakukan oleh Asmara. Mas, ayo keluar, teriak Sobri sambil memaksa menarik-narik tangan Anduk agar keluar dari ruangan tersebut. Anduk pun tergerak hatinya untuk keluar. Mereka berdua langsung membuka ruangan itu dan keluar dari sana. Sobri yakin bahwa Asmara sedang mengincar seluruh anggota keluarga Haji Yasir. Selepas keluar dari ruangan itu, mereka berdua menemui Rokib dan Sopran yang sedang ketakutan. Sobri, Anduk, teriak Sopran. Mereka berdua berhenti manakala suara panggilan dari Sopran terdengar. Kalian mau kemana? Tanya Rokib. Kami mau keluar dari rumah ini tuan. Kalian mau kemana? Tanya Sopran. Entahlah tuan, mungkin kita akan keluar ke arah manapun untuk meminta bantuan, jelas Sobri. Sialan, wanita itu bisa-bisanya meneror kita semua, ucap Rokib. Ando mulai gatal mendengar keluhan mereka berdua. Ia pun mendekati kakak-kakaknya dan berkata, puas kan? Puas, kau tahu mereka yang terbunuh karena jiwanya yang tidak tenang, maka arwahnya akan terus menghakimi para pembunuh hingga tersiksa, teriak Ando. Sopran tidak terima. Ia mulai menghajar Ando dengan bogeman panasnya. Coy, lihat saja, kalian akan dihantui dan dikejar-kejar mereka, jelas Ando. Sobri langsung menarik Ando. Sobri mengarahkannya ke sebuah bagasi mobil milik Ando. Mas, kita mau kemana? Tanya Sobri. Kemana saja, asal bisa keluar dari sini, ucap Ando. Sobri segera memasukkan Ando ke dalam mobil, diikuti oleh Sopran dan Rokib. Mereka berdua juga memasuki mobil masing-masing. Kalian berdua
Tidak akan bisa lari bajingan, teriak Sopran. Sobri segera menyalakan mesin dan langsung meninggalkan mereka berdua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.